Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan yaitu cara membaca dan memahami sertifikat tanah dan rumah. Ini adalah bentuk daripada fisik sertifikat tanah dan rumah. Apa saja atau bagaimana cara membaca dan memahami sertifikat ini, kita ikuti videonya sampai selesai. Ini adalah tampilan daripada sampul sebuah sertifikat, baik sertifikat tanah ataupun sertifikat rumah atau bangunan. Kita bisa melihat ada tulisan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kemudian di bawahnya terdapat logo Garuda Pancasila. Kemudian di bawah logo Garuda Pancasila terdapat tulisan sertifikat dalam kurung tanda bukti hak. Kemudian ada kantor petanahan kabupaten atau kota dan ada nomor sertifikat terletak di paling bawah sampul sertifikat. Sebelum kita lebih lanjut membahas atau berdiskusi tentang sertifikat, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, mengapa kok tulisan di sampul itu sertifikat bukan sertifikat? Ini kami mencari referensinya juga belum ketemu. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah menemukan dasar atau referensinya, bisa tulis di kolom komen di bawah. Namun hemat kami, sebenarnya kalau merujuk pada tulisan atau penulisan ejaan bahasa Indonesia yang benar seharusnya sertifikat pakai F. Namun ini kemungkinan tidak lepas juga dari adopsi atau hukum-hukum kita yang masih menggunakan hukum-hukum dari Belanda, bahwasanya sertifikat dimungkinkan dari kata serapan sertifikat. Namun juga sertifikat bisa berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu certificate. Itu menurut pemahaman atau hemat kami. Adapun hakikat daripada sertifikat secara umum bisa diartikan sebagai tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak dari lembaga atau badan yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat tersebut, di mana bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Jadi secara hukum sertifikat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu 1. Tanda atau surat keterangan atau pernyataan yang tertulis. 2. Dibuat oleh lembaga atau badan yang berwenang. Dalam hal ini atau di Indonesia adalah BPN. 3. Digunakan sebagai bukti adanya kepemilikan atau suatu kejadian. Di paling bawah sampul sertifikat terdapat digit-digit angka, yang mana angka-angka tersebut merupakan nomor daripada sertifikat. Adapun digit angka tersebut masing-masing memiliki makna atau merupakan sebuah kode. Sebagai contoh, nomor dalam sertifikat ini apa artinya? 13, 2 digit pertama, yaitu berarti provinsi. Kebetulan dalam sertifikat ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian 2 digit berikutnya 03, yang merupakan kode kabupaten atau kota. Dalam hal ini adalah kota atau kabupaten Kulon Progo.
2 digit kemudian 06 merupakan kode kecamatan, yaitu Kecamatan Sentolo yang terletak di Kabupaten Kulon Progo. Ada lagi 07, 2 digit. Angka ini merupakan kode dari kelurahan atau desa di mana letak objek baik tanah atau bangunan tersebut berada, yaitu di desa atau kelurahan Sentolo. Kemudian ada 1 digit, yaitu angka 1. Angka 1 ini merupakan kode daripada hak milik. Jadi ketika sebuah sertifikat kodenya bukan angka 1, berarti sertifikat tersebut bisa merupakan sertifikat hak guna bangunan atau sertifikat hak pakai. Jadi kalau angka 1 menunjukkan sertifikat tersebut adalah sertifikat hak milik. Adapun 5 digit angka terakhir, di mana Bapak Ibu bisa melihat 04773 ini adalah merupakan kode hak milik daripada sertifikat tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu punya sertifikat, coba dicek nomornya berapa, berarti itu menunjukkan hak milik Bapak Ibu atas sertifikat tersebut. Mari kita lanjutkan untuk membuka halaman berikutnya, yaitu halaman pertama daripada sebuah sertifikat. Apa saja isinya? Terdapat tulisan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, juga logo Garuda Pancasila, terus tulisan sertifikat, terus hak milik dengan nomor yang tadi di depan, terus ada provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan, serta kantor pertanahan kabupaten atau kota masing-masing sertifikat berada. Tidak lupa juga nomor sertifikat. Pada halaman pertama sertifikat ini terdapat nomor hak milik sebagai contoh 4773 tersebut yang Bapak Ibu lihat. Apa fungsi daripada nomor hak milik? Jadi ketika Bapak Ibu mau membeli tanah atau rumah, nomor ini bisa dijadikan acuan untuk mengecek kevalidan data-data baik dari pemilik properti tersebut, luasan, letaknya. Di mana mengeceknya? Mengeceknya bisa langsung datang ke kantor BPN atau melalui aplikasi online yang sudah BPN sediakan. Halaman selanjutnya atau halaman 2 tentang pendaftaran pertama. Apa saja isi di halaman ini? Di halaman ini terdapat beberapa poin. Di antaranya di poin A itu terdapat tentang hak. Kemudian poin B, NIB, nomor identifikasi bidang. C, ada asal hak. D, dasar pendaftaran. E, surat ukur. F, nama pemegang hak. G, pembukuan. Dan I, penunjuk. Mari kita lihat bagian per bagian daripada lembar pendaftaran pertama ini. Di poin A ada hak (2) hak milik ini, terus dengan nomor yang sudah tersebut tadi di depan, ada desa dan kelurahan, tanggal berakhirnya hak milik. Jadi yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian ini adalah sertifikat hak milik. Apa ada sertifikat bukan hak milik? Ada. Bagaimana kita nanti contohkan. Terus di poin B ada NIB, nomor identifikasi bidang, yaitu nomor di mana bidang tersebut berada, baik tanah ataupun rumah dalam sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Ini adalah contoh sertifikat di mana hak yang tertera di dalamnya adalah hak guna bangunan nomor 93.
desa dan tanggal berakhirnya H. Maka jika suatu sertifikat adalah bukan hak milik, sebagai contoh di sini adalah hak guna bangunan, maka akan terdapat atau tertulis tanggal berakhirnya H. Di sini bisa dilihat yaitu tanggal 13 bulan 11 tahun 2027. Perlu diingat Bapak Ibu semuanya bahwa hak paling tinggi adalah hak milik. Jika sertifikat tersebut tertulis hak milik, maka tidak akan ada tanggal berakhirnya hak dalam sertifikat yang Bapak Ibu miliki. Pada poin C ada asal hak, 1 konversi, 2 pemberian hak, 3 pemecahan, pemisahan atau penggabungan bidang. Di sini semua dicoret kecuali pemecahan, berarti sertifikat ini berasal dari pemecahan. Berikut juga kami contohkan sertifikat yang asal haknya dari pemisahan, di mana Bapak Ibu bisa melihat di poin 1 konversi dicoret, di poin 2 pemberian hak dicoret, di poin 3 pemecahan dan penggabungan bidang dicoret juga. Berarti asal hak daripada sertifikat ini adalah dari pemisahan. Satu lagi kami contohkan sertifikat yang asal haknya dari konversi atau bisa kita sebut dari warisan. Kita lanjutkan di poin D, dasar pendaftaran. 1 daftar isian, 2 surat keputusan, 3 permohonan pemecahan garis miring pemisahan garis miring penggabungan bidang. Di sini terdapat tanggal di mana proses pemecahan daripada sertifikat ini dilakukan, yaitu tanggal 26 bulan 7 2007. Poin E berisi tanggal nomor luas. Jadi di poin E ini sangat krusial. Bapak Ibu jika ingin membeli tanah atau rumah bisa mengecek di poin E ini, yaitu luasan bidang. Jadi luas tanah suatu bidang itu terdapat di poin E ini, yaitu luas. Sebagaimana contoh, luas di sertifikat ini 2128 meter persegi. Di poin F terdapat nama pemegang hak. Di situ ada tulisan Daliono dicoret tanggal 18 bulan 10 tahun 2012. Mengapa kok pemegang haknya dicoret? Perlu diingat ini adalah lembar pendaftaran pertama. Jika Bapak Ibu menemui nama dalam pemegang hak pertama dicoret, dimungkinkan tanah ini sudah beralih atau dijual. Nanti di lembar berikutnya kita akan melihat. Kemudian di bawahnya ada tanggal lahir atau akta pendirian, yaitu tanggal lahir daripada pemilik hak pertama sertifikat tersebut. Ini kami contohkan nama pemegang hak di lembar pendaftaran pertama yang belum dicoret. Artinya pemegang hak atas nama Taufik Ismawan, dia belum pernah melakukan transaksi jual beli. Jadi sertifikat ini masih atas nama pemegang hak pertama. Lanjut ke poin G, yaitu pembukuan. Di sini tertuliskan kota di mana kantor pertanahan dalam sertifikat yang Bapak Ibu miliki berada, serta tanda tangan dari pejabat yang berwenang. Poin H, penerbitan sertifikat. Terdapat kota, tanggal, bulan dan tahun sertifikat diterbitkan. Juga terdapat
tanda tangan serta cap kantor Badan Pertanahan di mana sertifikat tersebut dikeluarkan. Poin I berisi tentang penunjuk. Penunjuk ini adalah dasar di mana BPN menerbitkan atau mengeluarkan sertifikat. Bisa berdasarkan pernyataan warisan, pembagian warisan, jual beli, hibah, atau dari transaksi-transaksi lain. Halaman selanjutnya atau halaman ketiga yaitu tentang pendaftaran, peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya. Dalam sertifikat ini sudah dilakukan sebuah pendaftaran peralihan hak, di mana tadi di depan Pak Dalyono sudah menjual kepada Pak Taufik Ismawan. Jadi transaksinya dicatatkan di sini dan pemilik hak atas sertifikat ini menjadi Pak Taufik Ismawan. Jika dalam sebuah sertifikat belum pernah terjadi transaksi pendaftaran peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya, maka sertifikat tersebut pada halaman ini akan bersih atau kosong, sebagaimana Bapak Ibu lihat contoh dari sertifikat yang belum pernah melakukan transaksi, baik pendaftaran, peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya. Di sini kami contohkan sebuah sertifikat yang mana telah dilakukan pembebanan dan pencatatan lainnya. Sertifikat yang ada di hadapan Bapak Ibu semuanya ini adalah contoh sertifikat yang pernah diagunkan atau menjadi jaminan hutang di sebuah bank. Jadi catatan transaksi atau jaminannya ditulis di halaman ini, yaitu di halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya. Halaman selanjutnya atau halaman 4 yaitu tentang surat ukur. Dalam halaman surat ukur ini terdapat paling atas adalah nomor sertifikat, kemudian di sisi kanan ada NIB, nomor identifikasi bidang yang sudah kita bahas di depan, kemudian nomor surat ukur, serta informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan di mana letak bidang tersebut berada, kemudian tentang keadaan tanah, dan paling bawah tentang tanda-tanda batas. Pada lembar surat ukur ini ada poin penting yaitu keadaan tanah. Ketika Bapak Ibu ingin membeli properti baik tanah ataupun rumah, maka wajib mengeceknya. Khususnya untuk tanah, Bapak Ibu harus memperhatikan keadaan tanah, yaitu sebidang tanah apa, tanah pekarangan, tegalan, atau tanah tersebut sawah. Mungkin bisa menjadikan catatan Bapak Ibu. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena di beberapa wilayah ada yang melakukan atau menerapkan aturan bahwasanya tanah dalam bentuk tegalan dan dalam bentuk sawah tidak bisa dibalik nama atau dimiliki oleh orang di luar KTP atau domisili tanah tersebut berada. Ada beberapa kabupaten yang mengeluarkan peraturan bupati semacam itu. Jadi mohon menjadi perhatian juga ketika Bapak Ibu ingin membeli tanah, harus dicek dulu tanah itu tanah tegalan, sawah, atau pekarangan. Jika tanah tersebut adalah tanah pekarangan, maka tidak menjadikan masalah. Dimanapun letaknya, objek tersebut bisa Bapak Ibu beli. Semisal Bapak Ibu KTP Jakarta membeli tanah pekarangan di Jogja, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bisa.
Tapi khusus untuk tanah dengan peruntukan sawah ataupun tegalan, maka Bapak Ibu wajib mengecek dulu adakah peraturan daerah atau peraturan bupati yang membatasi atau mengatur tentang kebijakan tanah tersebut. Dalam lembar surat ukur ini juga dituliskan kembali tentang luas daripada tanah dalam sertifikat ini. Bapak Ibu bisa mengeceknya. Kemudian di bawahnya juga ada penunjukan dan penetapan batas. Biasanya ini dilakukan oleh pemilik atau disaksikan tetangga, juga dengan petugas dari BPN. Halaman kelima atau halaman selanjutnya yaitu skala. Dalam sertifikat ini skalanya adalah 1:1000. Dimungkinkan ada skala 1:500. Jadi masing-masing sertifikat bisa berbeda skalanya. Skala ini merupakan gambar situasi daripada objek tanah atau rumah yang Bapak Ibu miliki. Halaman selanjutnya atau halaman 6 tertulis hal lain-lain. Apa saja isi dari halaman ini? Hal lain-lain di sini menerangkan tentang dasar daripada surat ukur ini, yaitu berdasar surat ukur yang pernah ada atau berdasarkan letter C. Jika surat ukur ini adalah berdasarkan surat ukur yang pernah ada, maka surat ukur yang pernah ada akan batal. Juga terdapat tanda tangan dari kantor Badan Pertanahan di mana properti berupa tanah atau rumah berada. Halaman terakhir atau halaman 7 yaitu berisi ketentuan PP 24 tahun 1997 yang perlu diperhatikan. Peraturan pemerintah atau PP nomor 24 tahun 1997 yaitu peraturan tentang pendaftaran tanah. Bapak Ibu bisa googling untuk lebih detailnya. Adapun dasar hukum dari peraturan pemerintah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Ini adalah halaman daripada sampul terakhir sebuah sertifikat. Demikian video kita hari ini. Jika ada yang perlu ditambahkan atau dikoreksi, silahkan tulis di kolom komen di bawah ini. Mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk mensubscribe channel ini agar supaya tidak tertinggal video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.